Kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Tapari Tausiah pagi hari, masih bersama Ustadz Jamal dengan tema ya menuntut ilmu di negeri peradaban Islam seperti Mesir dan Turki ya. Baik, kalau begitu silakan tafadhal dilanjutkan Ustadz tausiahnya hari ini. Baik, Silakan. terima kasih. Jadi dalam tafsir Risalah Nur ini sampai mengkaji rahasia-rahasia Al-Quran, juga mengkaji rahasia-rahasia dalam diri kita. Apa sebenarnya hikmah penciptaan manusia? Kenapa manusia menjadi makhluk yang paling mulia di mata Tuhan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya mesti tafsirkan ayat ini ya dalam kitab Al-Kalimat, kurang lebih 10 halaman dijabarkan. Nah, poin penting yang beliau sampaikan di sini bahwa manusia dengan cahaya iman bisa naik ke tingkatan a'la illiyin. Ketika nur al-iman masuk dalam kalbu setiap insan, dari kalbunya terpancar ke semua latifahnya, sehingga akalnya akan tersinari dengan nur al-iman. Matanya akan melihat dengan nur al-iman, sehingga kemanapun pandangan yang diarahkan, dia akan membaca rahasia-rahasia Tuhan, pesan-pesan Tuhan di balik penciptaan alam. Ada ungkapan beliau sangat bijak. Ta'ammal sutural kainat, fa innaha minal mala'il a'la ilaika rasailu. Artinya Ustadz. Perhatikan goresan-goresan di lembaran penciptaan alam ini. Fa innaha minal mala'il a'la, karena sungguhnya setiap ciptaan adalah surat dari Tuhan untukku. Maka sekian banyak ayat yang mengajak kita untuk afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Tidakkah kau gunakan akalmu untuk merenungi semua ciptaan ini? Jadi manusia menjadi mulia karena potensi yang ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk mengenal Allah. Nah, sehingga sejauh mana pengenalan seorang hamba kepadanya, maka sejauh itu juga cinta yang ada dalam kalbunya. Sedalam cintanya kepada Allah, maka sedalam itu juga kenikmatan spiritual yang ia rasakan. Sehingga bagaimanapun kehidupan ini pahitnya, besarnya godaan, cobaan, dia tetap akan tersenyum. Dia akan mengatakan, raditu billahi rabbah. Aku ridha ya Allah, engkau adalah Rabbku. Kenapa? Karena dia memahami rahasia dirinya sebagai hamba Allah, sebagai tamunya Allah. Jadi sebagai hamba, sebagai tamu, bukan dia yang mengatur Tuhannya, tetapi Tuhanlah yang mengatur hambanya. Lahul mulk. Nah, inilah berbagai rahasia-rahasia yang Imam Badi'uz Zaman jelaskan dalam kitab Tafsir Sanur. Dan ini kami kaji di Madrasah Az-Zahra, pesantren mahasiswa di negeri Kinana, negeri peradaban Islam di Mesir. Jadi paginya kami belajar di Azhar dan malamnya kami belajar di Madrasah Az-Zahra, pesantren Badi'uz Zaman Sanusi. Nah, Ustadz, ini saya tiba-tiba ada pertanyaan nih. Ini bisa mungkin jadi apa ya, referensi pengetahuan untuk teman-teman mungkin yang ada di luar sana yang sedang menonton program kita, ketika mereka ingin menuntut ilmu di negeri peradaban Islam ya, seperti Mesir, Turki, Sudan dan sebagainya. Nah, sebetulnya perbedaannya antara Turki dan Mesir itu dari segi apa yang kita dapat, atau budaya belajarnya atau pengalamannya, ya kan, itu sebetulnya apa yang membedakan antara Turki dan Mesir pada saat kita menuntut ilmu di masing-masing negara ini? Saya selesai di Mesir 2008, karena alhamdulillah qadar Allah pertemukan saya dengan Tulabun Nur, murid-murid Said Nursi. Di sana ada Syekh Ahmad Mustafa dan Syekh Abdul Karim Baibara. Beliaulah yang membimbing kami untuk mempelajari kitab tafsir ini. Dan pada saat itu kami diajak ke Turki. Nah, di sana saya melihat di mana mungkin mereka tidak fasih membaca Al-Quran. Di Turki. Turki.
tetapi akhlaknya Masya Allah Al-Quran. Ah. Jadi saya melihat di Mesir Masya Allah fasih baca Al-Quran. Nah, tapi mohon maaf ya, tidak semua. Tapi ada beberapa orang ya yang belum menjiwai Al-Quran sehingga Al-Quran hanya sampai di tenggorokan. Oke, baik. Nah, jadi saya melihat Perbandingan. perbandingan yang luar biasa. Kami sholat di Masjid Sayyidina Hussein. Itu di Saya bawa di Mesir. Mesir. Saya bawa orang Turki. Sedang kami sholat Jumat dan biasa orang Arab ketika capek baca Quran dia kemudian dia simpan di lantai. Orang Turki ini di samping saya dia kata, Astagfirullahalazim, Syekh, Al-Quran fok diletakkan harus di atas. di atas. Coba. Wajib. Ini adab Al-Quran. Tapi disuruh baca Quran, dia mungkin tidak fasih, tidak sefasih dengan ini. Tetapi akhlaknya Al-Quran luar biasa. Karena khuluquhul Quran ini yang saya lihat saat belajar di madrasah Al-Imam Badi'us Zaman saat di Turki. Dan tulabun nur di sana, masya Allah. Kami belum pernah ketemu, tetapi ketika bertemu seakan orang yang sahabat lama yang sudah kenal dan berpisah kemudian dipertemukan kembali. Betul. Mereka merangkul kita dan masya Allah. Nah, disinilah saya lihat bahwa ternyata ketika melihat peradaban Islam di Turki, subhanallah, di mana dinasti Utsmani yang kurang lebih 600 tahun ya di sana berjaya, persatuan umat Islam ya luar biasa. Dan saya ilusi di sinilah perannya ya bagaimana menjaga ruh Islam di Turki. Oke, baik Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya lagi. Apa ketika Ustadz melihat sebagai orang yang sudah pengalaman menuntut ilmu di sana, di Turki itu, apakah memang benar nih dikatakan bahwa di Turki itu memang mayoritas penduduknya adalah Muslim, namun pola hidup di sana itu liberal atau sekuler, sedangkan di Mesir itu apakah di sana ditegakkan nilai syariah, tapi pada kenyataannya masyarakatnya itu pola hidupnya heterogen begitu. Jadi apa statement ini benar atau seperti apa Ustaz? Tapi sebentar dijawab, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tabari Tausiah pagi hari.